Jadi sekali lagi saya mohon kepada Pak Prabowo, tolonglah bertindak untuk guru honorer yang berinisial MHH di Probolinggo ini. Keperpihakan Bapak kepada masyarakat kecil diuji untuk kasus ini. Bukan hanya untuk kasus elit-elit yang mempunyai sangkut paut berkelindan dengan masalah politik saja, tapi benar-benar yang di jantung masyarakat yang saat ini sedang kesulitan hidup. Jangan kesulitan hidup masyarakat ditambah dengan kriminalisasi rakyat kecil. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari ini Senin 23 Februari 2026. Jakarta mendung, bahkan di berbagai tempat rintik hujan. Tapi pada saat saya membaca berita-berita yang berseliweran di lini masa saya, ada yang membuat saya marah dan menggelegak. Ceritanya ada seorang guru honorer di Probolinggo, inisialnya MHH, dicokok oleh petugas kepolisian, diambil kejaksaan, disidangkan. Karena apa? Karena dianggap rangkap jabatan. Dia sebagai guru honorer dapat honor hanya mungkin 300.000 dari negara, tapi dia juga merangkap sebagai pendamping di desa, dapat jabatan, dapat dana juga dari negara. Ini dianggap rangkap jabatan. Kemudian uang yang sudah diterima mulai tahun 2019 sampai 2022 sampai 2025 di total sekitar 180 juta itu dianggap kerugian negara, dan guru honorer ini dipidana. Kalau kita mempunyai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ini kemanusiaannya, di mana nih keadilannya, di mana ini adabnya? Guru honorer hanya rangkap jabatan untuk mempertahankan hidup. Bayangkan, saya kasih contoh satu saja di antara ribuan kasus. Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, merangkap 3 jabatan. Yang pertama Wakil Menteri Komdigi, yang kedua Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan yang ketiga Komisaris Utama PT Telkom Terbuka. Per bulan berapa? Hampir 1 miliar yang dia terima. Ini masih Angga Raka Prabowo. Belum lagi semua wamen merangkap jadi komisaris-komisaris, dan banyak lagi rangkap-rangkap jabatan di tingkat elit. Di polisi para jenderal rangkap jabatan. Banyak lagi rangkap jabatan. Didiamkan. Ini negara apa? Sedangkan guru honorer yang menerima gajiannya sekian ratus ribu per bulan, dan untuk mempertahankan hidupnya dia merangkap jabatan sebagai sarjana pendamping desa, justru dipidana karena merugikan negara. Dan semua uangnya itu dianggap kerugian negara selama 5 tahun, 118.000 juta kalau salah. Di mana nurani para polisi, di mana nurani para jaksa dan para hakim? Mereka seperti pakai kacamata kuda. Malu saya punya aparat penegak hukum seperti itu. Mereka tidak malu bahwa di elit-elit negeri ini, bahkan mungkin di tingkat kabupaten, provinsi, banyak yang rangkap jabatan. Banyak sekali yang rangkap jabatan. Meskipun sudah dilarang oleh MK, rangkap jabatan wakil menteri menjadi direksi BUMN masih terus terjadi kok. Yang paling mengemuka yang sekarang ini, coba baca beritanya ini. Angga Raka Prabowo, orang terdekat
Presiden Prabowo mempunyai 3 jabatan yang dirangkap sekaligus. Wakil Menteri, Komdigi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Komisaris Utama PT Telkom Terbuka. Dan banyak lagi yang rangkap jabatan. Dibiarkan. Ini benar-benar sesuai dengan adagium yang terjadi. Hukum tajam ke bawah, mencabik-cabik orang bawah, tapi tumpul atas melempem untuk kalangan elit. Di mana keadilan? Saya hanya mohon kepada majelis hakim yang mengadili Pak Guru MHH ini, tolong punya nurani. Jangan menegakkan hukum dengan kacamata kuda. Harus ada keadilan masyarakat. Jangan hanya sekedar hukum digunakan hanya untuk memenjarakan seseorang yang mungkin dianggap salah, tapi menurut saya salahnya apa dia mempertahankan kehidupan? Apakah hanya Pak MH saja yang rangkap jabatan? Masih banyak yang lain yang di pucuk-pucuk negeri itu 1 bulan itu bisa miliaran rupiah kok. Ini hanya 118 juta untuk 5 tahun akumulasi untuk makan anaknya, istrinya, untuk bertahan hidup di penjara juga. Belum lagi kalau diperes-peres sama PH. Siapa tahu? Ini Indonesia, Bung. Saya sengaja ingin memviralkan ini untuk menarik perhatian pada presiden yang katanya berpihak kepada wong cilik, yang begitu mudah menggelontorkan dana 16,7 triliun kepada BOP yang dibentuk Trump. Ini ada guru honorer yang sedang bertahan hidup malah dipidana. Tolong Pak, tegur aparat penegak hukum, bebaskan MH ini. Karena ini mengusik rasa keadilan masyarakat yang paling hakiki. Karena kita tahu, kita tidak bodoh, banyak sekali elit negeri ini yang rangkap jabatan, dibiarkan saja. Ini akan dicatat oleh sejarah. Kalau Bapak mau tuh mengampuni atau memberikan abolisi atau meminta kepada jaksa untuk menutup kasus ini. Karena tidak layak. Kita sering disuguhi dengan adegan-adegan yang sangat memalukan. Kasus Hoki Minaya di Sleman, kasus guru di Jambi, sekarang di Probolinggo, Jawa Timur. Tolong bertindaklah Pak. Jangan hanya orang selevel Tom Lembong, Ira Puspadewi yang dibantu, tapi orang kecil yang hanya sekedar bertahan hidup untuk anak istrinya dipidana. Kurang jahanam apa aparat penegak hukum ini? Mohon maaf, saya tidak mengadakan kata oknum karena ini sudah berjalan. Sistem yang menghukum ini sistem yang tidak berkeadilan, sistem yang tidak berkemanusiaan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Pak Prabowo, tolonglah bertindak untuk guru honorer yang berinisial MHH di Probolinggo ini. Keperpihakan Bapak kepada masyarakat kecil diuji untuk kasus ini. Bukan hanya untuk kasus elit-elit yang mempunyai sangkut paut berkelindan dengan masalah politik saja. Tapi benar-benar yang di jantung masyarakat yang saat ini sedang kesulitan hidup. Jangan kesulitan hidup masyarakat ditambah dengan kriminalisasi rakyat kecil. Itu aja ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sahabat Indonesia, di awal pekan ini saya penuh emosi karena saya benar marah terjadinya kriminalisasi kepada rakyat kecil yang tidak patut dan tidak layak untuk dipidanakan. Seorang guru honorer harusnya diberdayakan, dinaikkan kelasnya, dilindungi, diayomi, bukan dipidana dan dikriminalisasi. Terima kasih sahabat Indonesia.
mudah-mudahan suara saya didengar oleh para stakeholder yang terkait dengan hal ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.